Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muazzamatus Syahadah NIM 14184579 dari kelas CKM 4 mahasiswi Stika Surya Global Yogyakarta jurusan Kesehatan Masyarakat 2018. Nah, di sini saya akan melaksanakan penyuluhan online tentang kesehatan yang mana sasaran kali ini kepada pelajar SMP maupun SMA di Magetan sendiri. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memaparkan sedikit materi. Mohon untuk disimak dan jika ada pertanyaan mohon segera ditanyakan. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang mana judul kali ini yaitu cara mencegah stres di tengah pandemi COVID-19. Pukulan yang diberikan pandemi COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus corona membuat masyarakat global dan masyarakat sekitar itu gelisah, takut, dan cemas. Alasannya jelas, meski banyak korban yang telah sembuh, tetapi virus ini menyebar dengan cepat. Rasa gelisah hingga cemas inilah yang bisa memicu permasalahan baru, yaitu stres. Ketakutan dan kecemasan tentang suatu penyakit dapat menyebabkan emosi yang kuat pada orang dewasa maupun anak-anak. Nah, jadi sebenarnya apa sih stres itu sendiri? Nah, stres adalah reaksi setiap individu terhadap tuntutan lingkungan yang tidak dapat diatasi secara pasti, baik reaksi pikiran, reaksi perasaan maupun fisik. Stres merupakan suatu keadaan di mana mental kita merasa lelah atau yang disebut dengan kelelahan mental. Bagaimana sih Al-Quran itu mengajarkan kita dengan memanajemen stres itu sendiri? Nah, ini bisa kalian buka Quran Surat Ar-Rod ayat 28, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya kepada mengingat Allah itu hati menjadi tentram, dan lebih berasa kita ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah mengenal ajaran Islam memaknai kesuksesan hanya ketika dirinya mengingat Allah dan terpaut dengannya. Kekurangan diri mukmin hanya dapat dipenuhi dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Itu tadi sedikit dari cuplikan dari Al-Quran yang mana bisa memanajemen stres itu sendiri. Lalu apakah kalian pernah stres? Jawabannya tentu pernah maupun tidak. Kalau kalian menjawab tidak, berarti dalam kehidupan kalian serasa hambar, monoton, dan mungkin tiada gairah terhadap hidup. Adapun penyebab stres yaitu adanya masalah pekerjaan, adanya problem orang tua, masalah perkawinan, kondisi lingkungan yang buruk di mana seseorang merasa tercekam dan tidak aman, mengganggu. Yang ini dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman hidup. Selanjutnya yaitu masalah keuangan yang tidak sehat, banyak tekanan tugas sekolah, penyakit fisik dan cedera, hubungan interpersonal berupa konflik dengan lawan dekat, kekasih, atasan maupun bawahan dalam pekerjaan. Selanjutnya sumber stres itu ada 3. Yang pertama yaitu lingkungan, diri sendiri, dan pikiran. Pikiran yang terlalu tinggi itu menyebabkan stres, apalagi kalau pikiran yang terlalu berat, maka stres itu juga akan menimbulkan sangat tinggi. Jadi misal kalian penat dalam keadaan sekolah ataupun tugas ataupun teman yang kurang bersahabat, mungkin kalian bisa merefleksinya lewat menghibur diri, melakukan kayak refleksi di alam gitu. Selanjutnya yaitu indikator terjadinya stres. Pertama adanya fisiologi. Fisiologi itu terdapat seperti depresi, kepenatan, kehilangan harga diri, kehilangan motivasi, mudah lupa dan pikiran buntu, kecenderungan membuat salah dan sering menangis. Yang kedua yaitu ada emosi. Emosi seperti halnya yaitu kemampuan mendapat pengetahuan dan keterampilan terganggu, penilaian kognitif terhadap sesuatu yang tidak akurat, stres menghambat komunikasi antara klien dan orang lain, yang selanjutnya yaitu tidak mampu mengatasi konflik.
Selanjutnya yaitu cara mengatasi stres di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu bersiaplah dan jangan panik. Berita mengenai perkembangan COVID Corona atau pandemi ini beredar tiap harinya, bahkan terkadang dalam hitungan jam. Nah, beberapa berita informasi aktual dan terpercaya sehingga sangat membantu untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Namun, tak sedikit pula informasi hoaks yang menyebar di kalangan masyarakat. Dari berita ke media sosial, informasi yang beredar tentang virus baru sebagaimana yang benar, tetapi banyak diantaranya mungkin salah informasi, hanya sebagian yang benar, terutama karena informasi berubah dengan cepat. Nah, dari Kemkes, BNPB, dan WHO, kita dapat informasi ilmiah dan terkini. Pengetahuan dan persiapan dapat membantu mengurangi rasa panik. Melalui informasi yang akurat dan sumber yang terpercaya, kita bisa membuat rencana ke depan dalam menghadapi ancaman virus corona 19 ini. Nah, yang kedua atau selanjutnya yaitu pilih cara mengelola stres. Ingat, stres bisa menekan sistem kekebalan tubuh, padahal kita membutuhkan sistem imun yang prima untuk menghadapi virus-virus nakal seperti virus corona ini. Nah, oleh karena itu, ambillah langkah yang tepat dan sehat. Nah, selanjutnya itu ada salah satu cara untuk mengurangi kekhawatiran bisa melalui teknik pernafasan. Nah, teknik ini bisa membantu mengurangi stres selama masa sulit. Nah, kamu bisa melakukan teknik ini dengan duduk diam dan fokus pada pernafasan dan indera tubuh. Marilah teman-teman semua, kita lindungi diri sendiri, teman-teman, dan keluarga dari tekanan stres akibat virus corona ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan online kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati kalian dan juga salah kata, salah khilaf, salah sikap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.